Kalian sudah nonton tayangan Mata Najwa dari Solo, dari kediaman Pak Jokowi? Soal isi wawancaranya, memang nggak ada yang istimewa. Yang dibahas cenderung datar-datar saja. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, tampaknya banyak hal menarik yang patut kita bedah dari tayangan Mata Najwa yang spesial ini. Yang menampilkan secara eksklusif wawancara pertama Pak Jokowi pasca lengser dari singgasana Presiden Republik Indonesia. Jadi, apa saja yang bisa kita simpulkan dari penampilan Pak Jokowi di Mata Najwa tersebut? Yang pertama, yang sangat menarik perhatian dalam tayangan tersebut, Mbak Nana sampai 4 kali berucap. Dia sampai 4 kali menegaskan kalau kedatangannya ke Solo dan ke kediaman Pak Jokowi adalah atas undangan dari Pak Jokowi. Ini harus dicatat ya, bukan Mbak Nana yang ambil inisiatif buat datang dan minta waktu wawancara. Tapi ini adalah undangan dari pihak Pak Jokowi. Adalah pihak Pak Jokowi sendiri yang meminta buat tampil di Mata Najwa. Adalah Pak Jokowi yang mengambil inisiatif buat tampil di Mata Najwa. Menarik kan? Jadi walaupun dalam tayangan tersebut terkesan Pak Jokowi nggak ngoyo-ngoyo buat diwawancarai, tapi dari apa yang diungkap oleh Mbak Nana sampai 4 kali di tayangan tersebut, Mbak Nana kayaknya memang sengaja menegaskan soal siapa yang berinisiatif untuk pertemuan mereka ini. Dia mengatakannya sampai 4 kali. Jadi kita pastinya paham kalau yang sebetulnya kepingin atau ngebet tampil di Mata Najwa adalah Pak Jokowi sendiri. Soal fakta yang pertama ini, gimana nih kalau menurut kalian? Gimana kalau menurut analisa kalian? Hal menarik kedua yang dibocorkan oleh Mbak Nana dalam tayangan Mata Najwa eksklusif Pak Jokowi adalah soal durasi pembicaraan mereka. Informasi ini tampaknya juga sengaja dibocorkan sama Mbak Nana di akhir tayangan, ketika dia sudah sendirian di dalam mobil yang membawanya pulang dari rumah Pak Jokowi. Jadi di penutup acara, Mbak Nana bilang kalau pembicaraannya dengan Pak Jokowi cukup panjang, sampai sekitar 2 jam lamanya. Pembicaraan di antara Pak Jokowi dan Mbak Nana sampai 2 jam lamanya. Tapinya, nah ini yang menarik dan patut kita catat juga. Ternyata pembicaraan yang ditampilkan di tayangan Mata Najwa cuma sekitar 20 menit saja. Jadi tampaknya ada obrolan selama sekitar 1,5 jam yang bukan buat konsumsi publik. Pak Jokowi tampaknya nggak mau semua ucapan-ucapannya ditayangkan secara terbuka ke publik. Bisa jadi Mbak Nana memang banyak menanyakan hal-hal sensitif kepada Pak Jokowi. Bisa jadi seperti biasa Mbak Nana tampil kritis dalam mewawancarai Pak Jokowi. Tapinya nih, Pak Jokowi tampaknya nggak mau menjawab secara terbuka pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut. Jadi pertanyaan kritis kita sekarang, yang jadi tanda tanya besar kita, pertanyaan apa saja dari Mbak Nana yang nggak dijawab oleh Pak Jokowi secara terbuka? Apa saja ucapan-ucapan Pak Jokowi yang dia nggak mau diketahui sama publik? Apa yang disembunyikan sama Pak Jokowi dari pengetahuan publik? Kalau menurut kalian, apa yang disembunyikan sama Pak Jokowi kepada publik? Pastinya banyak ya. Hal menarik ketiga yang patut kita cermati dalam tayangan Mata Najwa adalah koreografi yang sepertinya memang disengaja. Ini benar-benar terlihat ada skenarionya. Kedatangan Mbak Nana tampak berbarengan dengan kedatangan sekelompok masyarakat ke rumah Pak Jokowi buat sekedar salaman dan berfoto. Sepertinya memang sudah dirancang supaya kedatangan warga masyarakat ke rumah Pak Jokowi tersorot oleh kamera dan masuk dalam tayangan Mata Najwa. Mbak Nana bahkan disuruh menunggu karena Pak Jokowi mau pamer dia melayani kedatangan para warga ke rumahnya. Yang menarik nih, nah ini buat mereka yang bermata jeli. Yang menarik,
kerumunan massa di rumah Pak Jokowi ternyata sudah bubar, sudah habis ketika Mbak Nana selesai wawancara dan hendak pamit pulang. Tidak ada satupun warga yang tersisa atau datang beda waktu dengan rombongan yang sebelumnya. Kenyataan ini tentu menimbulkan sebuah pertanyaan. Ini menimbulkan pertanyaan kritis dan rasa penasaran kita. Apakah rombongan warga ke rumah Pak Jokowi memang ada jadwalnya, yakni pas berbarengan dengan waktu wawancara dengan Mbak Nana? Kenyataan yang ditampilkan di tayangan Mata Najwa bisa jadi mengkonfirmasi kecurigaan banyak orang kalau selama ini image banyaknya warga yang mendatangi rumah Pak Jokowi adalah hasil dari sebuah rekayasa. Oke, kembali lagi dengan saya, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu sangat menarik ya, apa yang dibahas oleh saudari kita Rini Budoyo mengenai wawancara Mata Najwa terhadap mantan presiden, yaitu Joko Widodo. Dan banyak isu-isu bahwasannya ada beberapa poin-poin yang telah dibahas oleh Najwa Shihab terhadap Jokowi. Bahkan ini bukan Najwa Shihab yang meminta untuk diwawancarai, namun Jokowi lah yang mengundang Najwa Shihab untuk diwawancarai. Namun di akhir video bahwasannya Najwa Shihab, seperti apa yang dikatakan oleh saudara kita Rini Budoyo, mengatakan bahwasannya 2 jam perbincangan antara Najwa dan Joko Widodo. Namun yang ditayangkan hanya 20 menit lebih. Nah, tentu apakah ada rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh Jokowi atau ada sesuatu di balik wawancara tersebut sehingga gemetaran dari atau ketakutan Jokowi? Apakah ada situasi yang perlu dibongkar, perlu diungkap oleh mantan Presiden Joko Widodo? Namun kita bisa mendengarkan analisis atau pencerahan dari saudari Rini Budoyo ini mengarah situasi dinamika politik yang terjadi saat ini memang cenderung meliputi tentang Joko Widodo. Harap para media jangan sering-sering meliputi Jokowi. Semakin sering diliput, semakin senang dia. Dia orangnya senang jadi pusaran perhatian. Tentu kita sebagai masyarakat pun tentu kita tahu bahwa mantan Presiden Joko Widodo banyak isu-isu yang mengetahui bahwasanya Jokowi adalah orang yang pendiam, orang yang sederhana. Namun di balik kata itu Jokowi memang memiliki politik yang sangat cerdas dan sangat pintar. Tentu Jokowi memiliki caturnya dalam berpolitik. Apa sih yang diwawancarai oleh Najwa Shihab terhadap Joko Widodo tersebut? Jadi masyarakat pun tentu bertanya-tanya apa si yang diwawancarai oleh Najwa Shihab sehingga Jokowi gemetaran, sehingga kita tahu bahwasannya masyarakat juga tentu berharap membongkar Jokowi Widodo. Najwa Shihab disebar netizen TikTok usai disebut Jokowi nebeng pesawat TNTU. Nah tentu kita bisa lihat teman-teman berita-berita yang saat ini yang beredar di media sosial. Tentu kita bisa lihat banyak situasi dinamika yang harus kita analisis bahwasannya Jokowi ini sangat agresif ya teman-teman. Ketika kemauan dia belum tercapai, maka dia berusaha untuk mendapatkannya tersebut teman-teman. Jadi kita bisa lihat dari sini teman-teman ya, dari
Berita, Najwa Shihab lecap lembek saat wawancara Jokowi di Solo, netizen kecewa. Tentu dalam wawancara tersebut ditayangkan oleh Najwa Shihab hanya 20 menit dan perbincangan mereka sekitar 2 jam. Tentu masyarakat juga menganggap Najwa Shihab waktu wawancara tersebut sangat lembek. Namun pernyataan atau pencerahan dari saudara Rini Mudoyo ini tentu banyak hal-hal yang disembunyikan oleh Jokowi. Wawancara eksklusif Najwa Shihab dengan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi menuai beragam reaksi publik. Banyak dari mereka yang kecewa hingga menganggap Najwa terlalu kalem. Berbeda dari ekspektasi publik yang selama ini mendapati pertanyaan tajam khas Najwa, kali ini ia justru mendapatkan kritik lantaran dinilai terlalu lembek dan kurang kritis. Dalam video durasi hampir 25 menit yang diunggah oleh pada Senin, 11 Februari 2024, Najwa Shihab mewawancarai Jokowi di kediaman di Solo, Jawa Tengah. Keduanya duduk berhadapan di sebuah meja panjang dengan Jokowi mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Wawancara itu membahas isu-isu tengah hangat seperti pembangunan ibu kota IKN. Tentu banyak dibahas oleh berbagai media atau berbagai pengamat politik tentang pembangunan IKN yang dianggap tidak terselesaikan dan bahkan mangkrak, dan bahkan Pak Prabowo juga telah memangkas anggaran tersebut, jadi sulit untuk menyelesaikan pembangunan IKN tersebut. Dan seruan adili Jokowi yang tengah ramai masyarakat. Namun alih-alih mendapatkan jawaban mendalam, publik justru menilai percakapan tersebut dipenuhi jawaban normatif dan kurang disanggah dengan data. Kritik pun ramai bermunculan di media sosial, salah satunya di platform X. Najwa kalau wawancara Jokowi terlalu soft, nggak tajam, nggak kritis, nggak ngasih data sangat terhadap ucapan-ucapan, padahal gampang banget soal inkonsistis doi kan banyak. Nah, unggahan tersebut kekini telah dilihat 1,5 juta dan mendapatkan banyak respon serupa. Bahkan ada warganet yang membandingkan gaya wawancara Najwa Shihab dari politis lainnya. Tentu yang kita tahu bahwa wawancara Najwa Shihab ini sangat tajam, teman-teman. Tetapi ketika wawancara kediaman Jokowi di Solo, wawancara Jokowi itu sangat kalem dan tentu ya sebenarnya sah-sah saja ketika masyarakat mengomentari hal tersebut karena kekalaman dari Najwa Shihab tersebut. Orang paling buruk itu katanya merasakan tidak bersalah dan mencari pembenaran, klarifikasi ke sana ke sini. Adili Jokowi. Oh iya, jadinya Najwa Shihab yang diundang Pak Jokowi semakin jelas dan terang benerang bahwa ketakutan Jokowi tentu inilah salah satu untuk mempersiapkan Gibran ke depannya. Aku tonton dan aku sampai gedul. Najwa Shihab diundang berarti pengen kelihatan tak berguna, tetapi top, tetapi dikagumi, jadi khawatir. Gusti Allah Maha Tahu, Maha Lihat acara Najwa top Najwa Shihab. Jokowi adalah seorang ahli politik Indonesia yang sangat berambisi. Diinginkan untuk memerintah Indonesia, kalau boleh untuk selama hidup. Dipasangkan Gibran untuk melanjutkan misi dan visinya. Digerakkan usaha seawal sekarang supaya Gibran secara cepat berupa untuk mendapatkan jawaban Presiden Indonesia selepas Prabowo. Beliau menampakkan hanya memikirkan kepentingan diri dan dinastinya, bukan untuk rakyat dan yang diperlukan dibela. Tentu Jokowi sangat pintar ya teman-teman, sangat ambisinya yang sangat kuat. Tentu Jokowi saat ini berpolitik untuk mempersiapkan Gibran untuk kedepannya untuk melanjutkan politik dinastinya. Tapi ya siapapun sebenarnya pemimpin, sebenarnya gak ada perubahan sih untuk masyarakat teman-teman. Jadi kita sebagai masyarakat pun ya inilah yang terjadi di negara kita sendiri. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.